Nah, oke. Oke, kita gas. Ya. Kunci janganlah, kasihan. Kalian premium harus diprioritasin. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat mengerjakan. Tulisannya kecil. Ya, kepanjangan ya soalnya. Maafkan saya. Emang kalau lihat di zoomnya nggak kelihatan juga ya? Malah curhat. Dia malah curhat. Aduh.
terlalu kecil ya, maaf ya. Mungkin nanti diperbesar lagi. Oke, mungkin langsung saja. Kita lanjutkan pembahasannya bersama Kak Zahro ya. Oke, Kak Zahro dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Oh, semangatnya Kak. Siapa sebutannya? Saya baru tahu. Ya, kalau ada Kak Mince dan Kak Mindi ya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Udah pada kepo untuk minggu depan gimana jadwal Ramadannya. Dan tadi posternya udah spill-spill edisi Ramadan ya. Masih penasaran siapa Kak Mindi? Iya, karena gimana menurut teman-teman? Eh cukup berbeda atau hampir sama dengan Kak Mince ya? Oke, langsung aja karena teman-teman ini juga sudah malam ya, apalagi yang saya cek tadi, saya lihat tadi yang di WIT atau yang di Wita ya, udah pukul 9 lebih juga. Kita langsung aja sebelum itu berdoa dulu, semoga kita dimudahkan selalu dan dilancarkan segala hajat kita supaya kita mendapatkan apa-apa yang kita semogakan. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik. Nah, kalau sore sibuk nyiapin buka, Kak. Wah, belum puasa udah bayangin ya bakal ngabuburit apa. Oke. Gak apa-apa biar semangat ya. Ya, siapa tahu nanti ikutan live class di saat bulan Ramadan itu malah semakin berkah dan semakin lancar gitu ya. Cepet nyambungnya. Ya biasanya gitu ya, malah ketika kita udah lapar gitu ya, udah sambil nunggu adzan maghrib itu malah cepet buat buat cepet buat nangkep materinya. Oke, nah teman-teman, malam ini kita akan bahas tentang profesionalisme ya. Mungkin teman-teman juga sudah beberapa kali ya yang ikutan dengan Kak Zahro maupun Kak Putri Aulia ya. Sedari awal kita udah beberapa kali ke bahas profesionalisme. Nanti mulai minggu depan itu kan kita habiskan ya materinya. Mungkin nanti sama Kak Zahra lebih ke latihan-latihan soal lagi. Tidak ke materi dulu gitu. Tapi untuk memantapkan materi pemahaman teman-teman, kita bahas ke materi dulu. Mungkin aja yang kemarin-kemarin belum gabung gitu ya, belum paham sama sekali gimana sih profesionalisme. Tapi di sini teman-teman saya yakin insya Allah akan lebih mudah ya, karena kita juga setiap minggunya teman-teman yang ikutan di uh, free ya, di free live class, kemudian lanjut lagi di premium, Insya Allah lebih mantap lagi. Nah, kalau mendengar kata-kata profesionalisme ya dari kata profesional, pastinya nggak jauh-jauh dari bagaimana kita bekerja. Nah, ini kita kalau sama Kak Zara urut ya. Jadi kemarin mungkin teman-teman juga udah bahas TIK ya sama Kak Putri dan minggu lalu juga saya sempat bahas TIK ya yang teman-teman mengikuti. Dan untuk minggu ini kita akan membahas profesionalisme di mana ini tertuang di materi soal ya. Ini kita mengacu pada tahun lalu, semoga aja nggak ada perubahan. Ya, ini kalau menurut kisi-kisi ya, profesionalisme ini mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Ada 6 subtes di sini dan minggu depan kita insya Allah akan bahas anti radikalisme. Ini Kak Zaro ambil soalnya yang teman-teman barusan kerjain di pretest itu juga dari FR tahun 2019 dan 2021 ya. Jadi ada yang dapat ada yang tahun 2019, ada yang tahun 2021, dan biasanya kalau kita flashback ya dari tahun-tahun sebelumnya itu ada perubahan ya. Tapi ya yang namanya bang soal TKP itu bang soal
baik TKP maupun dan TWK itu pasti beragam ya. Ada yang dapat soal panjang-panjang, ada yang soal pendek-pendek, tapi soal panjang-panjang itu biasanya tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2018, 2019 gitu. Oke, tadi kan ada yang mengeluh juga ya terlalu kecil gitu. Nah, ya ya begitulah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengakali tadi sesuai sarannya Kak Mince lihat lewat Zoom atau saran saya kalau bisa ikut live kelasnya langsung pakai PC atau laptop aja biar lebih leluasa dan teman-teman juga udah terbiasa gitu ya mengerjakan soal langsung di laptop gitu. Nanti karena waktu hari H ujian pun demikian, tidak melalui HP ya teman-teman ya. Nah ini tadi untuk profesionalisme, ini kata kuncinya adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, pastinya teman-teman di sini udah paham betul ya bagaimana kita nantinya sebagai calon ASN, amin ya, calon aparatur sipil negara itu pastinya punya tugas pokok ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan pekerjaan, kita udah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan teman-teman sudah harus paham itu. Meskipun nanti di luar itu teman-teman ada permintaan tambahan pekerjaan dan lain sebagainya, yang penting diutamakan kewajiban pekerjaan utamanya teman-teman. Nah, ketika teman-teman dihadapkan soal profesionalisme ya, kita harus memilih option atau pilihan jawaban yang paling menandakan kita memiliki sikap profesional dengan maksimal. Dan dengan cara kita lihat ya, ada beberapa cara cepat setelah ini, yakni memilih opsi yang menunjukkan sikap paling profesional. Apa saja? Nah, ini yang pertama, jadi teman-teman ya, teman-teman harus bisa membayangkan di sikap profesional ini lebih ke posisi pekerjaan ya, kantor ya. Kemudian kalau kita kemarin bahas mengenai sosial budaya kan bagaimana kita bersikap dengan rekan kerja, dengan masyarakat yang kita layani gitu ya. Sedangkan di profesional ini lebih ke bagaimana kita bekerja ya, bekerja secara profesional. Yang cara cepat yang pertama, yakni memilih opsi komitmen mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai selesai. Nah, poinnya di sini. Jadi mengerjakan pekerjaan maksimal sampai selesai. Contoh kasusnya nih, ketika kita ditugaskan untuk sosialisasi program baru, kita diberikan tugas ya, diberi tugas untuk mensosialisasikan program baru, kita sudah menjelaskan sebuah set dengan lengkap nih. Nah, biasa dong ya, ternyata masih ada saja orang yang bertanya yang sudah dijelaskan. Nah, posisinya teman-teman ini sebagai apa ya, paling mudah lah di ya semua di pemerintah ya SN ya, menjelaskan ke masyarakat gitu ya, kemudian atau menjelaskan ke anggota baru gitu. Nah, bagaimana nih menanggapi orang yang terus-terusan bertanya gitu ya, padahal tadi udah dijelasin nih gitu. Nah, sikap kita apakah menyuruh bertanya lagi ke peserta lain? Tentu tidak ya. Nah, tugas kita tadi apa? Mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai selesai. Nah, jadi kita apa? Ya harus berusaha bisa menjelaskan secara lengkap kepada orang yang bertanya tersebut. Jangan sampai kita istilahnya lepas tangan gitu ya. Ya udah silahkan lihat ulang slide-nya saja. Tuh, tadi sudah saya kirim melalui grup WA seperti itu. Nah, itu eh, bukan solusi yang tepat. Oke. Punya kompetensi. Iya, jelas ya Iksan di sini profesionalisme kayak punya kompetensi. Oke, ini materi share. Iya, sebenarnya ada ya teman-teman kalau teliti ada di aplikasi. Tapi nanti tetap saya share dan untuk soal juga pembahasan soal nanti itu sudah saya share bisa diminta ke Kak Mince-nya. Kak Mindi. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pilih option yang tidak membebani orang lain.
Nah, yang namanya diingat-ingat ya, ketika teman-teman mengerjakan subtes profesionalisme, kita harus berupaya menyelesaikan pekerjaan sendiri, ya. Ketika kita ada kesusahan misalnya, ya kita boleh minta bantuan kepada rekan kerja, tapi diusahakan ya tidak membebani orang lain. Contoh kasusnya nih, ketika diberikan tugas, usahakan kerjakan semaksimal mungkin oleh sendiri ya. Kita kerjakan sendiri semaksimal mungkin ya, kita kerjakan mandiri, jangan minta bantuan yang lain. Selagi kita bisa ya, dan kita juga mampu sebenarnya. Terkadang ya adalah males gitu ya. Kemudian misalkan kita udah jadi senior gitu ya, itu kan biasa ya nyuruh junior gitu. Nah, itu tidak menunjukkan sikap profesional. Nah ini ya, minta bantuan orang lain jangan ya merepotkan gitu ya, membebani, tapi bekerja secara mandiri, usaha dulu oleh diri sendiri nih, usaha diri sendiri dulu semaksimal mungkin, baru misalkan memang mentok nih kita perlu bantuan orang lain, ya kita tanya apakah ada waktu untuk membantu kita, seperti itu. Ya, yang kedua memilih opsi yang tidak membebani orang lain. Yang ketiga, nah ini sebenarnya di mana-mana ya. Jadi kita harus pilih pilihan jawaban yang win-win solution atau harus bisa menyelesaikan dua masalah. Contoh kasusnya, nah ini sering banget teman-teman ya, dan teman-teman udah harus hafal ya. Triknya bagaimana nih ketika ada kasus, ketika pekerjaan belum selesai dikerjakan, tiba-tiba ada istri, ada kerabat, ada saudara itu ya, meminta bantuan kalau anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, posisi teman-teman, ini biasanya ya, kalau di contoh kasus ini kan ketika pekerjaan belum selesai. Ada yang paling urgent lagi ketika memimpin rapat. Nah, bayangin, ini gimana nih? Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu mengantar istri dan anak ke rumah sakit, tapi kerjaan belum beres. Padahal posisi kita di mana? Di kantor ya, sedang ada pekerjaan dan belum selesai. Nah, kemudian pilihan yang kedua, kerjaan beres. Jadi kita tidak menghiraukan telepon istri gitu ya. Kita menyelesaikan kerjaan, tapi tidak memberikan solusi untuk istri dan anak tadi ya yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu juga tidak tepat. Jadi gimana? Kerjaan dibereskan secepatnya dengan kualitas terbaik kita usahakan, lalu mengantar anaknya yang sakit. Itu bisa. Atau ya, kita memastikan istri nih, pastikan istri kalau bisa minta bantuan ke yang lain dulu. Karena saya urgent, ini sedang memimpin rapat misalkan. Nah, jadi kita memberikan solusi ke istri, tetap bisa nganterin ke anaknya ke rumah sakit, tapi kita juga tetap bisa menyelesaikan kerjaan di kantor. Nah, intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti eee, ya karena meskipun kita dikejar waktu, tapi teman-teman juga harus lihat lihat kondisi kita. Misalkan ketika teman-teman pekerjaan sudah selesai, ada seperti itu ya soalnya. Itu kemudian ada panggilan di rumah gitu ya, kita bisa meninggalkan kalau asalkan pekerjaan kita udah selesai. Nah, kalau ketika oke, sambil saya cek di chat ya, ketika anaknya mau sekolah pasti diantar duluan ya, Kak. Nah, ini ada yang komentar nih, tergantung soalnya apa buru-buru karena terlambat atau tidak buru-buru? Iya, jadi biasanya di soalnya itu ada clue-nya ya. Misalkan waktunya udah mau terlambat gitu, bagaimana sikap kita? Kita harus memberikan solusi yang lain, misal memesankan, eee, Gojek atau bisa meminta tolong saudara yang lain atau minta tolong istri. Nah, tapi ketika kita masih ada waktu ya kita bisa mengantarkan anak terlebih dahulu. Kak, kalau senior mulai kerja di jam udah pulang gimana? Maksudnya Kak, kalau senior mulai kerja di jam udah mau pulang gimana? Sikap kita begitu ya. Nah, pastinya selagi kita bisa mengingatkan, kalau ada opsi mengingatkan, ya kita bisa mengingatkan gitu. Nah, ada juga yang
clue-nya setidaknya kita tidak mencontoh senior yang kurang tepat tersebut. Nah, itu juga bisa. Kak, kalau dia tiba-tiba ada urusan dan nggak bisa ikut kerja bakti, kalau alasannya minta maaf kepada Pak RT dan memberikan makanan, salah ya, Kak? Harusnya apa, Kak? Jadi kayak agak nyogok gitu ya. Ada ini kasusnya itu berkaitan dengan sosial budaya. Ya, kalau ada kasus kita itu biasanya juga sosial budaya bisa profesionalisme bisa. Nah, kita bisa meminta maaf dulu ke Pak RT ya, kemudian mungkin kita bisa mengusahakan untuk ikutan dulu menunjukkan wajah kita, store wajah lah istilahnya ya, ke Pak RT baru kita bisa melanjutkan pekerjaan. Kayak gratifikasi. Nah, itu juga dilihat ya, kita kembali lagi ke soalnya bagaimana. Kalau saudara meninggal kerjaan belum beres gimana ya, Kak? Nah, kalau saudara meninggal itu dua pilihan, teman-teman. Ada soal ya, mungkin nanti Kak Zaro akan tunjukkan ya minggu depan atau saat nanti minggu latihan soal full campur ya. Itu kalau posisi seperti itu ya, saudara meninggal, kita lihat dulu, saudaranya itu ada yang saudara dekat atau bahkan, mohon maaf ya, keluarga inti. Nah, kalau seperti itu, kita pasti harus mendahulukan di keluarga, itu ada. Dan poinnya sempurna gitu ya. Jadi posisi benar-benar urgent dan ketika kita memang tidak sedang memimpin rapat gitu ya, atau sedang melakukan pekerjaan tetapi tidak harus segera diselesaikan. Nah, itu kita bisa memilih untuk pulang terlebih dahulu kemudian kembali lagi ke kantor. Biasanya ada pilihan jawaban seperti itu. Hubungan ASN dan mana ini tadi pertanyaannya? Hubungan ASN dan masyarakat itu sosial budaya. Iya, ada di sosial budaya. Nanti Iksan bisa cek-cek lagi ya, ada kok rekaman kita di sosial budaya. Iya, clue-nya utamakan kerjaan dulu. Jelas ya, kita harus, karena posisi kita lagi di kantor nih, posisi kita lagi di jam kerja. Maka yang harus diselesaikan kita harus mengutamakan pekerjaan dulu, tapi usahakan dengan dua solusi selesai itu tadi, ya. Oke, masalah di rumah selesai, masalah di kantor selesai. Saya lanjutkan lagi ya, nanti saya lihat-lihat chat-chat lagi. Oke, selanjutnya tadi cara cepat yang ketiga ya, sekarang cara cepat yang keempat. Pilih option ya, teman-teman. Pilih pilihan jawaban yang merupakan solusi bijaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Perhatikan untuk contoh kasusnya ya. Ketika melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut dengan meminta maaf lalu menggantikan kesalahan tersebut dengan banyak kebaikan. Contohnya nih, ya, kita ada pekerjaan gitu ya, kemudian kita nggak apa, nggak sadar atau nggak sengaja gitu ya, kita melakukan kesalahan. Ya kita harus tanggung jawab ya, pastinya kita meminta maaf terlebih dahulu, mungkin kita melakukan kesalahan sama tim gitu ya. Nah, kita berupaya tidak hanya minta maaf selesai, tapi kita menggantikan kesalahan tersebut dengan banyak kebaikan. Misal kita merusak fasilitas kantor, ya kita minta maaf kemudian berupaya untuk menggantikan fasilitas kantor yang kita rusak itu tadi. Nah, pastinya langsung tepat sasaran gitu ya. Sat-set buat bahasanya seperti itu. Tidak hanya meminta maaf saja, tapi kita juga memperbaiki kesalahan itu tadi. Kemudian, nah yang kelima, kita pilih jawaban yang menandakan pekerjaan tepat waktu. Yang pertama tadi ya, cara cepat yang pertama tadi kan kita harus mengerjakan pekerjaan yang maksimal ya, secara maksimal dengan cepat gitu ya. Dan ini selain tadi maksimal dan lengkap gitu ya, istilahnya pekerjaannya sudah beres, tapi yang penting juga harus tepat waktu. Ketika ketua divisi meminta mengerjakan tugas desain selesai dalam waktu 7 hari, ya kalau bisa kita nggak lebih dari 7 hari, ya. Kita pas sesuai deadline, itu
bagus. Sebelum itu juga lebih bagus karena bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, mengerjakan sesuai tenggat waktu atau deadline ya, bahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Karena kita udah selesai satu pekerjaan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan lain. Oke. Kemudian selanjutnya, pilih option yang menandakan integritas dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Nah, jadi tidak hanya misal ya, tadi cepat ya, tepat waktu sesuai deadline. Tapi ternyata pekerjaan kita nyontek dari pekerjaannya teman. Nah, itu kan tidak sesuai ya dengan nilai moral dan etika. Kita tidak jujur terhadap pekerjaan tersebut. Itu juga kurang tepat. Atau contoh kasusnya di sini, kita disuruh menginstal aplikasi bajakan. Ya, kita harus menolak dengan sopan bahwa menggunakan aplikasi bajakan tidaklah diperbolehkan. Ini bisa berkaitan dengan teknologi juga ya, TIK juga. Nah, kalau kita pilih menggunakan aplikasi itu ya, menggunakan aplikasi bajakan itu karena sedang sangat mendesak, itu sebenarnya bukan alasan yang tepat ya. Tetap kita harus mengupayakan dan mengutamakan integritas ya dan berpegang teguh pada nilai moral etika, yakni jujur, dapat dipercaya dan mengikuti aturan. Nah, kemudian, ini tadi yang ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan contoh yang tadi, yang istri meminta antar ke rumah sakit ya saat anaknya sakit. Nah, ini kita pilih opsi mendahulukan kepentingan pekerjaan. Nah, ini ada yang tanya tadi ya, daripada kepentingan pribadi, rela berkorban demi perusahaan. Apalagi posisinya ketika jam kerja. Nah, contoh nih, sudah direncanakan bermain bersama teman, tapi ternyata disuruh lembur. Ya, gimana ya? Kita harus mengutamakan, iya, kerjaan. Nah, apalagi urgent gitu ya, posisinya kita belum pulang gitu. Ya kita harus mengalah gitu ya, kita harus legowo juga karena di sini tuntutan pekerjaan dan teman-teman harus dituntut harus profesional, harus loyal terhadap pekerjaan teman-teman, terhadap instansinya teman-teman nanti. Nah, ini tadi ya. Oh, ini diulangi lagi ya. Oke. Oke. Oh, ini hanya mengulang tadi teman-teman sama ya. Jadi ada 7 cara cepat ini tadi. Yang pertama, kita pilih option komitmen ya, mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai selesai. Kalau bisa dinyambungkan ini sama nyambung ke poin yang kelima, pilih option yang menandakan pekerjaan tepat waktu, jadi maksimal sampai selesai dan tepat waktu. Yang kedua, tidak membebani orang lain. Pilih yang win-win solution, artinya saling menguntungkan dua masalah selesai. Pilih opsi yang merupakan solusi bijaksana yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Dan teman-teman tidak hanya mengerjakan pekerjaan sampai selesai dan tepat waktu, tapi juga harus berpegang teguh pada nilai moral dan etika ya. Jujur, kemudian harus dapat dipercaya, amanah ya, dan mengikuti aturan. Serta bersikap selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan pretest ya. Kemudian nanti kita tutup untuk post-testnya atau latihan soalnya. Oke, ya sebelum itu saya mau cek-cek dulu chatnya teman-teman. Oke, Kak, kalau kerja bantu, maksudnya gimana? Kak, kalau kerja bantu di luar bidang boleh-boleh, asalkan pekerjaan utama kita harus sudah selesai dulu. Nah, nanti ini ada soalnya ya. Beda jejaring kerja sama profesionalisme apa, Kak? Nah, segera perbaiki dan kirim berkas lagi, Kak. Maksudnya gimana? Kalau jejaring kerja itu bagaimana kita dengan rekan kerja, ya. Kalau profesionalisme itu lebih ke kita, pembawaan kita sebagai pegawai atau ASN itu bagaimana tadi poin utamanya terhadap pekerjaan kita.
Kak, motor mogok sementara kita ada meeting. Kita bisa koordinasi dulu sama teman yang sudah hadir meeting ya. Kita bilang apa adanya kalau kita sedang ditimpa musibah. Waduh, ditimpa musibah, mogok di tengah jalan. Oke, nah sebelum itu ya, belum lanjut-lanjut ke kolom chat, kita langsung ke pembahasan dulu ya. Tadi karena apalagi banyak yang komentar ya, kekecilan, nggak bisa ngerjain, baru gabung. Oke, langsung kita fokus di sini. Oke, semangat ya teman-teman ya. Kak Zara semangat ini ya, karena waktunya udah semakin dekat dan saingan kita nggak semakin sedikit, tapi saingan kita semakin banyak ya. Fresh graduate setiap tahunnya itu, wow, luar biasa. Oke ya, langsung aja ke nomor 1. Hadi kesulitan mengerjakan bagiannya sesuai dengan jadwal, karena sering diminta membantu rekan tim. Sedangkan mereka segan minta bantuan ketua tim. Mintanya ke Hadi aja ya. Nah, tapi ternyata Hadi sendiri juga mengalami kesulitan teman-teman dalam tugasnya. Selanjutnya yang dilakukan Hadi adalah gimana nih? Ini tadi yang sempat ditanyain ya, boleh nggak bantu tim yang lain? Atau kalau di sini ini keterangannya rekan tim ya, jadi satu tim sama Hadi punya anggota, Hadi punya teman ya, yang satu tim dengan dia, yang sering minta tolong Hadi aja. Padahal Hadi ini juga masih kelabakan gitu ya, juga mengalami kesulitan dalam tugasnya. Oke, kita lihat di pilihan jawaban A. Bekerja seperti biasa karena kemungkinan seluruh tim tidak akan sesuai dengan jadwal. Nah, ini maksudnya gimana nih Hadi nih? Ya, berarti tidak menghiraukan permintaan eh, permintaan teman-temannya ya, atau teman-temannya minta tolong nggak dihiraukan. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman? Ayo, coba sih sebentar. Saya mau cek-cek. Iya, tidak boleh merepotkan orang lain. Oke, ada yang D juga ya. Oke, berarti untuk soal pilihan jawaban yang A, kita skip dulu ya. Oke, kita tandai dulu. Kalau yang B, mengerjakan tugas lain yang mudah diselesaikan. Ini juga kurang tepat ya. Berarti kita pilih-pilih dong. Untuk yang tidak mudah gimana? Ya, padahal semua pekerjaan harus diselesaikan. Kalau yang C, menunda pekerjaan sesaat akibat telah membantu anggota tim. Ini baik ya, dia membantu anggota tim. Tapi pekerjaannya sendiri ditunda. Padahal tadi apa poin utamanya? Fokus pada pekerjaan utamanya. Nah, jadi ini C masih belum juga ya. Kalau yang D meminta ketua tim untuk mengatasi masalah pekerjaan yang dialami anggota, yang E segera mengubah rencana pengerjaan yang disesuaikan dengan jadwal. Oke, kita lihat di sini. Karena permintaan teman-teman Kak ditulis juga gitu ya, pembahasan masing-masing poin. Oke, siap ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat, iya betul jawabannya teman-teman tadi banyak yang E ya. Segera mengubah rencana pengerjaan yang disesuaikan dengan jadwal. Posisi teman-teman kita lihat di sini ya. Ini berkaitan dengan jadwal. Ya, masalah utamanya di sini. Hadi kesulitan mengerjakan bagiannya sesuai dengan jadwal karena sering diminta membantu rekan tim. Nah, jadi solusi yang tepat karena berkaitan dengan tugas pribadi dan jadwal serta membantu rekan tim ya. Karena kita juga ya selain profesional kita juga itu tadi ada yang tanya tadi di jaring kerja ya kita boleh selagi kita bisa membantu asalkan pekerjaan utama nih yang harus diselesaikan dulu ya jadi yang lebih tepat yang E kalau tadi ada yang jawab D bisa ya jadi meminta ketua tim ini juga salah satu solusi memberikan solusi bijaksana ya atas permasalahan yang ada. Jadi kita bilang ke ketua tim kalau saya sendiri ini kelabakan ya, kalau sering diminta tolongin bantuan
teman-teman. Sedangkan ketua timnya itu nggak tahu apa-apa ya, seharusnya tahu ya. Nah, dengan maksud dengan harapan kalau meminta ketua tim seperti ini, ketua tim juga bisa gimana? Bisa memberikan solusi. Nah, atau bisa mengingatkan anggota tim, atau malah juga membantu memberikan penjelasan. Jadi biar tidak hadis semua ya. Kalau untuk yang A, B, C ini skor poinnya. Kalau yang C ini satu ya, karena tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan tidak menandakan integritas. Kalau yang B ini menandakan pilih-pilih pekerjaan. Nah, padahal semua pekerjaan harus diselesaikan. Yang A juga kurang tepat ya, karena tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri. Jadi yang tepat yang E. Oke, mantul ya jawabannya teman-teman. Lanjut soal nomor 2. Masih ingat nggak pilihan jawabannya? Oke, lain kali teman-teman dihitung ya. Tadi soal nomor 1 jawab apa, kemudian skornya ternyata berapa. Kemudian dihitung. Nah, lebih banyak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, biar ada apa perhitungan ya. Jadi setiap pertemuan ada kenaikan nggak? Gitu. Oke, selanjutnya Anda diikutsertakan dalam pertemuan besok untuk mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahun anggaran depan. Dan semua yang ikut serta semua yang ikut serta diharapkan untuk memberikan usulan terhadap kegiatan tersebut. Nah, sikap Anda bagaimana? Oke, saya ngintip jawabannya teman-teman dulu. Oke, Iksan jawab C. Ada yang jawab A. Wah, beragam ya. Karena E emang jawabannya. Tadi jawab D di Kahoot tapi salah. Iya, ini pada jawab E ini yang soal nomor 2 kan? Oke, beragam ya. Kita lihat di sini. Iya, jadi yang lebih tepat yang A ternyata, teman-teman ya. Karena apa? Nah, ini mungkin menimbulkan perdebatan ya, atau teman-teman juga pernah lihat nih soal yang seperti ini. Teman-teman perhatikan pelan-pelan ya, kalau yang kenapa ternyata yang A. Anda diikut sertakan dalam pertemuan besok untuk mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahun anggaran depan. Dan semua yang ikut serta diharapkan untuk memberikan usulan terhadap kegiatan tersebut. Sikap Anda adalah, jadi di sini poin utamanya adalah teman-teman memberikan usulan. Ya, ya yang namanya usulan terkadang kita diterima atau tidak. Dan kita harus berbesar hati atas usulan tersebut, gitu ya. Berbesar hati atas penerimaan tersebut, entah diterima atau tidak, gitu ya. Nah, kalau yang poin A di sini, ada kemauan teman-teman ya, untuk mengajukan ide, meskipun belum tentu usulannya diterima. Ya, di sini ada nilai optimis juga. Saya akan tetap mengajukan ide kegiatan tahun depan. Nah, sesuaikan dengan yang ada di soal. Tapi kenapa? Di sini ada yang jawab mana? Ada yang jawab C dan D ya. Nah, kalau yang C ini kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Poinnya di sini. Jika diminta oleh atasan. Berarti kalau tidak diminta oleh atasan, teman-teman tidak mengajukan usulan dong. Nah, teman-teman hanya cari muka dong sama atasan. Nah, itu juga kurang tepat ya, harus hati-hati. Kalau yang D, mungkin akan mengajukan usulan, tergantung situasi dan kondisi besok. Nah, ini bisa ya, jadi poin yang D ini 4. Nah, karena ada rencana, tapi masih lihat besok karena posisinya besok gitu ya. Masih besok kegiatannya. Nah, tapi tidak ada kurang kayak greget gitu ya. Ya udah deh, lihat besok aja gitu. Makanya yang D ini
poinnya cuma 4. Wah, rame nih di kolom chat ya. Tapi mohon maaf ya Kak Zaro, fokus ini dulu, nggak sedikit-sedikit lihat. Oke. Kak tadi jawab di Kahoot, salah. Oh, belum dibenerin sama Kak Mindy ya. Tadi saya memang sempat pengajuan jawaban yang baru. Oke, nggak masalah. Yang penting teman-teman di sini udah paham. Kemudian kalau yang ini yang lain udah bisa dilihat ya untuk berapa skor poinnya. Selanjutnya, sebentar. Oke, maaf ya ada iklan lewat. Selanjutnya nomor 3. Gitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa, harus legowo ya. Open discussion ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi, oke? Karena kita lihat lagi sesuaikan dengan fokus masalahnya yang ada dalam soal. Iya, ini yang nomor yang A ini kayak ragu-ragu, sama aja dengan D. Yang D juga sama-sama ragu-ragu. Tapi dibanding C tadi malah jika diminta oleh atasan tidak ada keinginan dari dirinya, ya. Oke, kemudian lanjut soal nomor 3. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Dipersyaratkan. Nah, berarti udah menyalahi aturan ya. Yang jelas di sini harusnya memiliki surat kesehatan dan ini sudah ada persyaratannya, tapi tidak memiliki. Berarti udah menyalahi aturan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Nah, jadi gimana nih? Ini pertama udah melakukan kesalahan ya, artinya udah menyalahi aturan yang sudah jelas tertulis. Dan sebagai calon penumpang ya, atau seseorang yang mau mengirimkan, itu harusnya sudah tahu. Teman-teman jawabannya apa nih? Wah, rame ya. Semangat, saya senang kalau semangat. Ada yang A, ada yang D. Oke, beragam ya. Ternyata yang mana? Iya, yang A, teman-teman ya. Jadi langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Yang D ya, yang D ini juga yang D gimana? Di sini sebenarnya udah ada jelas kata kuncinya ya. Jadi hewan yang dipersyaratkan, berarti seharusnya dia juga sudah tahu. Dia sudah tahu ya apa saja persyaratan untuk mengirim hewan ternak. Pertama dia udah menyalahi aturan ya, seharusnya harus memiliki surat kesehatan, tetapi dia tidak memiliki. Kemudian apalagi ini masalahnya, masalah yang kedua membawa penyakit menular dan ini harus segera dimusnahkan, harus dimusnahkan. Karena berkaitan dengan apa? Ya, yang lain ya. Kalau kita menunggu menginformasikan kepada pemilik gitu ya, bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim, ini kurang tegas dengan peraturan yang sudah dipersyaratkan. Nah, kemudian kalau yang tepat di sini kan langsung memusnahkan ya. Apalagi di sini ada keterangan sesuai prosedur. Ya, sudah tahu gitu ya konsekuensinya. Tuh, kalau yang B ini sama-sama langsung memusnahkan.
tapi mengupayakan ganti rugi. Nah, jelasnya ya tidak sesuai dengan prosedur ya di mana-mana, apalagi di sini udah nggak membawa surat kesehatan yang dipersyaratkan, kemudian hewannya apalagi menular. Nah, ini jadi sepertinya di mana-mana juga tidak ada ganti rugi ya, kecuali ada asuransinya mungkin ya. Kalau yang menginformasikan kepada atasan ini kurang tepat. Karena apa? Seharusnya bisa memberikan keputusan sendiri. Dan ini berkaitan dengan pekerjaan juga ya. Tidak hanya mengurusi satu masalah ini saja. Pastinya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Ingat, kita juga harus segera melakukan pekerjaan dengan maksimal dan cepat tadi ya, tepat waktu juga. Nah, kalau ini ya harus udah berkaitan dengan peraturan yang sudah ada. Oke, lumayan hot ya. Kasihan pemiliknya, Kak. Nah, setelah itu ya, setelah itu pastinya udah balik lagi ya teman-teman ya. Pastinya si pengirim itu udah tahu konsekuensinya. Nah, sebelum mengirim udah dikasih tahu juga dong. Ya, oke. Ini ada yang berkomentar bagus. Lebih humanis memberikan informasi atasan atau pemilik. Kalau langsung menuliskan tanpa konfirmasi bukannya menimbulkan masalah. Atau gimana sih? Tingkat profesionalisnya bagaimana, Kak? Saya pilih D. Oke. Kalau pemiliknya nyariin gimana, Kak? Kalau nggak dikonfirmasi dulu. Nah, ini kan langsung memusnahkan hewan tersebut ya, sesuai prosedur. Di sini udah ada clue-nya teman-teman ya. Ada clue-nya dari sesuai prosedur. Berarti seharusnya dia juga sudah tahu. Wow, mind blowing. Ya, gitu ya, harus eh, iya, masalahnya udah krusial banget ya, udah nggak bawa surat kesehatan, kemudian bawa penyakit menular. Nah, poinnya di sini. Oke, jangan stuck pada satu soal ya, nanti kalian habis waktunya. Oke, teman-teman juga gitu, nanti waktu hari H tes ya, jadi cepet aja gitu. Yang penting udah tahu gimana. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ini kita masih bahas pretest ya. Udah pukul 9. Ya, hal yang akan Anda lakukan ketika atasan Anda menanyakan kesanggupan Anda atas penyelesaian suatu pekerjaan, biasanya Anda akan menjawab gimana? Kalau yang A, saya akan menyanggupinya meskipun saya masih ada pekerjaan yang menjadi kewajiban utama saya. Tetapi saya akan tetap bersedia bila diminta bantuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan lain. Iya, yang tepat yang langsung kelihatan sih ya, yang A. Apalagi di sini yang tanya siapa? Atasan. Sebenarnya kadang atasan tuh cuma menjebak aja, belum tentu dikasih pekerjaan baru. Nah, ini kan menunjukkan profesional kita, ya, bagaimana kita menerima pekerjaan. Nah, kalau yang A jelas, ya, jadi kita ada komitmen untuk menyanggupi pekerjaan baru, apalagi diberikan oleh atasan. Nah, di sini poinnya yang bagus juga, ya, tetap ini ya, tetap mengutamakan pekerjaan utamanya. Jadi ada kewajiban utama yang harus dia selesaikan. Kalau yang B ini kurang tepat ya, karena dia berpura-pura sibuk. Nah, ini saya akan melakukan kegiatan lain, nah, ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya akan menerima pekerjaan yang diminta ya. Ini kalau masih relevan. Oke, ini juga masih boleh lah gitu ya. Tapi poinnya 4. Jadi masih ada kemauan untuk menerima pekerjaan. Nah, meskipun dengan syarat pekerjaan yang relevan, ya nggak masalah. Dengan kewajiban pekerjaan utamanya masih nyambung, oke masih bisa. Kalau yang D ini kurang tepat, karena apa? Dia nggak ada, dia ada ada niatan ya. Ternyata dia ada niatan untuk meninggalkan kewajiban utama karena bosan. Nah, padahal
gimana pun ya, kewajiban utama yang harus diutamakan dan diselesaikan terlebih dahulu. Kalau yang E jelas tidak tepat ya, udah serta-merta langsung menolak, kurang etis juga. Kemudian soal nomor 5, Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visibel. Hal yang akan Anda lakukan adalah, coba saya lihat pilihan jawabannya teman-teman. Oke. Bagus. Coba kita cek. Iya, ya. Jadi sat-set wet ya, gerak cepat dan bertanggung jawab akan pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, jadi kalau ada kesalahan, ya udah langsung dikoreksi mana gitu ya, nggak usah ngeyel. Kalau pilihan jawaban yang lain kan masih menerima, tapi masih nggak terima gitu ya, masih menyalahkan atasan. Ya udah bener deh kayak gitu ya. Ya kalau misalkan seperti itu ya sama aja kita tidak terbuka ya dengan kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Yang penting itu kita harus segera menyelesaikan dan ini ya untuk bisa diserahkan kembali. Oke, lanjut kita sebagai sang boboknya teman-teman nih. Kita ke latihan soal ya. Oke, ini nanti ya semoga aja ya tahun ini juga bakalan dapat sertifikat meskipun nggak tahu itu fungsinya apa. Berapa soal Kak apanya cuma 5 kok. Oke. Kok teman kantor aku biasanya yang B. Iya ya. Nah, balik lagi tadi, masih ingat nggak awal-awal dulu kita pernah bahas, kita harus memposisikan diri di soal TKP ini bagaimana. Oke. Oke, ini tadi teman-teman masih ini ya, membela hewan ternak tadi ya. Ya, iya teman-teman ya. Semua pekerjaan udah harus ada SOP-nya. Oke. eh Bisa nggak sih pollingnya? Saya tuh takut selalu ada problem di polling. Oke, bisa. Silakan. Ini pendek-pendek kok, cepet ya. Oh, ini kok mesti keluar hitam-hitamnya ya. Masih bisa kebaca kah teman-teman? Mohon maaf ya, aduh tahu gitu nggak saya geser keluar hitam-hitamnya. Iya, visible transparan, jadi masih bisa dilihat. Pastinya kan kita ketika membuat laporan jelas ya. Iya, sertifikat CAT tadi. Langsung bahas ya, oke? Stop. And pollingnya dulu. Pilihan jawabannya teman-teman kebanyakan yang D. Iya, yeay. Ingat ya teman-teman, posisi teman-teman sebagai pegawai atau karyawan gitu ya. Pegawai lah, kita kan ini fokus ke sebagai ASN ya nanti ya. Itu ya kita harus menghargai tetap atasan kita ya, meskipun kita ditelepon saat malam hari atau bagaimana gitu. Karena posisi di soal ini kita sebagai bawahan. Nah, kecuali kita sebagai atasan ya, kita nggak bisa, kita harus tetap bagaimana memposisikan diri. Oke, soal nomor 1. Pada suatu hari libur, ponsel Anda berbunyi dan tampak panggilan masuk dari atasan. Biasanya atasan akan mengajak Anda bermain tenis, padahal Anda sudah merencanakan untuk pergi piknik bersama keluarga. Yang akan Anda lakukan, nah kita jangan sampai
suudzon dulu ya. Ini nih kalau saya pribadi ini biasanya yang C ya, membiarkan panggilan itu dan menelpon balik ya ketika sudah sampai di tempat piknik. Biasanya kalau sesuai pribadi ini ya, tapi kalau saat ngerjain soal ya jangan sampai sesuai kata hati ya teman-teman ya. Yang paling tepat ya yang D, mengangkat panggilan itu siapa tahu ada yang penting dan kita husnuzon aja gitu ya. Jangan sampai kita aduh udah mau berangkat gitu dan biasanya nih ngajak tenis gitu ya. Nah, kita bilang aja misalkan kita mau liburan kan tetap yang penting kita komunikasi dulu, jangan komunikasi dulu sama gebetan pun kayak gitu kan ya, komunikasi yang utama. Oke, jadi yang D ya, teman-teman. Untuk yang pilihan jawaban lain bisa dilihat ya, karena udah terbatas waktunya ini. Yuk, jadi biar lanjut ke soal berikutnya. Saya relaunch dulu. Oke, yuk soal kedua. Langsung di mode pesawat. Oke. Stop. Ya. Wow, masih beragam ya. Ada yang pilih A, B, C, dan D. Kantor Anda sering mengadakan rapat divisi hingga rapat besar. Kenyataannya banyak rekan Anda yang menyepelekan rapat divisi. Ketika kantor Anda mengadakan rapat divisi, Anda biasanya datang, lihat sikon Kak ya, lihat situasi kondisi. Apalagi rapatnya udah, aduh hafal gitu ya, tiap minggu, tiap bulan ada rapat. Biasanya terlambat nih leadernya gitu ya, biasanya rapat nih atasannya. Ya udahlah telat-telat sedikit gitu. Tapi kalau di soal seperti ini ya kita harus jawab yang perfect dong. Iya, paling awal. Karena apa? Menunjukkan antusias kita teman-teman ya. Ketika kita belum bisa menjadi yang terbaik, ya kita bisa menjadi yang pertama ya untuk hadir. Coach-nya gitu ya. Mana nih saya mau klik pulpennya nggak muncul-muncul. Oke. Ya. Jadi yang B ya teman-teman ya. Jadi paling awal. Karena menunjukkan kita antusias dan kita tidak malas, tidak menyepelekan meskipun banyak teman yang menyepelekan. Apalagi di sini ya ada clue-nya banyak rekan kerja Anda yang menyepelekan rapat divisi. Jadi yang tepat yang B. Kemudian kalau disusul pilihan jawaban A ya, tidak pernah terlambat. Ini bagus ya, tetapi bukan yang paling awal. Jadi, udah ada yang datang, biasanya ada kan ya orang gitu ya, nggak mau duluan datang, biar nggak dapat kursi yang depan gitu ya. Nah, ini bagus, tapi kurang menunjukkan antusiasnya. Kemudian selanjutnya bisa dilihat nanti sendiri ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Lihat dulu. Ya. Oke, cukup. Ya, wow. A, B, C, D, E ada semua. Semakin malam semakin semangat ini teman-teman ya. Karena tadi soal prioritasnya bikin gregetan ya. Anda ditunjuk atasan untuk mempresentasikan laporan kinerja bulan lalu. Ketika sedang melaksanakan presentasi, Anda menerima kabar bahwa anak Anda mengalami kecelakaan. Wah, ini tidak hanya sekedar sakit ya teman-teman ya, kabar buruk dan posisinya saat presentasi disuruh atasan pula ya dan sedang dirawat di rumah sakit. Anda akan dilematis banget ini teman-teman. Tapi teman-teman harus pilih jawaban yang tadi apa?
Iya, menunjukkan win-win solution. Jadi kita harus memberikan solusi untuk keduanya yang pas. Yang mana? Ya, ya. Jadi kita tanya ya, kita telepon pasangan kita, entah suami atau istri kita ya, karena di sini posisinya kita sebagai misalkan yang jauh teman-teman yang lagi baca seperti saya nih istri, berarti telepon suaminya gitu ya. Telepon pasangan menanyakan kondisi anak Anda dan tetap melanjutkan presentasi. Gimana, aman? Udah dibawa ke rumah sakit? Oke, saya ngelanjutin presentasi dulu ya, karena ini tadi udah ditunjuk atasan. Pasti insya Allah semoga aja pasangan kita juga memahami gitu ya. Posisinya nggak lagi santai, posisinya nggak lagi mengerjakan pekerjaan biasa, tapi presentasi bulan lalu. Nah, yang lebih tepat di sini yang A, menelepon pasangan, menanyakan kondisi anak Anda dan tetap melanjutkan presentasi. Kalau yang B ini kurang tepat teman-teman ya. Jadi apalagi posisi teman-teman ini lagi urgent. Nah, kalau menghentikan presentasi tidak menunjukkan win-win solution itu tadi ya, karena secara sepihak meninggalkan tanggung jawab di pekerjaan. Dan juga kurang tegas untuk keluarga, karena apa? Hanya mencari tahu. Kecuali menghentikan presentasi langsung gas ke rumah sakit. Nah, ini masih ada apa? Istilahnya ada yang lebih diutamakan gitu ya, ada yang lebih diupayakan. Tapi ini ya menghentikan presentasi, tapi cuma mencari tahu, mencari tahunya bisa telepon atau VC, kecuali langsung berangkat itu masih oke lah. Nah, yang kedua ini juga yang C ya, ini tidak tepat juga karena langsung menghentikan presentasi. Nah, ini ternyata poin yang keempat ada yang D ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak mudah lah kalau yang ini masih bisa ditolerir. Saya pernah jawab soal seperti ini, jawabannya D. Ayo diingat-ingat lagi. Soalnya bagaimana? Apakah sama persis seperti ini? Atau biasanya itu dibalik teman-teman ketika saat mengerjakan. Nah, nggak punya keluarga Mika. Relate banget kayaknya ya. Saya pernah jawab soal seperti ini, jawabannya D, sama Kak. Nah, ini jadi coba kita lihat teman-teman ya. Ada keraguan. Jadi masih ragu-ragu, tidak tegas. Padahal kita tadi kan harus tek gitu ya. Bahasa Jawanya itu tak tek gitu ya. Mau yang mana nih? Harus menyelesaikan yang mana dulu? Seharusnya kalau misalkan mau ke rumah sakit, ya langsung ke rumah sakit aja gitu ya. Tapi ini masih mau memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit. Posisinya teman-teman di sini yang bertugas untuk presentasi, bukan hanya sebagai peserta rapat loh teman-teman ya. Kan sama-sama urgent juga. Jadi yang lebih tepat yang selanjutnya soal nomor 4. Yuk, gas. Polling lagi. Oke. Tadi pertama yang jawab langsung D ya. Ini kebawa tugas kampus ini teman-teman. Oke, stop ya. Gampang. Iya, yang mana yang lebih tepat? Yang C dong ya. Jadi kasus ini bertujuan untuk menguji jawaban teman-teman terhadap tugas kantor. Yang mana ya harus bisa menyelesaikan sendiri ya. Tadi ingat kan clue-nya pilihan kita harus pilih jawaban yang mana, kita harus mengerjakan secara mandiri ya. Ya meskipun waktunya sudah sangat terbatas ya kita harus berupaya. Bisa kok, all is well ya. Kita malah biasanya deket-deket deadline gitu ya. SKS sistem kebut semalam gitu biasanya otaknya lebih cair gitu ya. Kalau yang D ini udah jelas tidak jujur, tidak sesuai dengan itu tadi ya, tidak integritas ya. Nah, kan kita masih ya meskipun kita ada upaya memodifikasi Kak, tapi tetap aja kita mengambil laporan dari teman ya. Nah, kalau yang C ini poinnya 5 dan yang A ini masih lumayan poinnya 4 ya.
meminta penundaan ini setidaknya ya ada ada negosiasi lah gitu ya. Tapi tetap kurang tepat. Yang paling tepat yang C. Yuk lanjut terakhir. Soal nomor 5. Cepet banget, Kak. Teman-teman harus udah terbiasa jawab cepat loh ya. Karena ingat kita ada berapa soal ayo untuk TKP. Dan itu waktunya udah mepet banget teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang ngerjain soalnya dari TWK dulu, TIU dulu, baru TKP. Dan TKP ini paling banyak. Kalau teman-teman udah terakhir-terakhir, jawabnya lama, nah ketinggalan skornya, sayang banget ya. Oke, soal nomor 5. Anda adalah seorang pekerja keras di kantor Anda. Tidak jarang Anda bekerja lembur menyelesaikan pekerjaan kantor. Akan tetapi, tiba-tiba perusahaan membuat kebijakan nih untuk memotong uang lembur. Wah, sedih banget ya. Padahal teman-teman semangat ya. Kalau lembur ini semangat banget. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya kita harus ada upaya dong ya. Iya, upayanya meminta penjelasan dari atasan terkait kebijakan tersebut. Kita masih ada kok ya kesempatan untuk komunikasi dua arah dengan atasan. Jadi kita pilih yang A. Jangan tiba-tiba langsung mengajak untuk demo. Demo ini kalau misalkan eh, diskusi atau musyawarahnya tidak menghasilkan mufakat gitu ya, diskusi dengan atasan alot ini kita baru boleh mengajukan demo. Tapi kalau masih awal ya kita bisa meminta penjelasan dulu dan kita juga bisa nantinya memberikan info ke teman-teman juga ya. Bagaimana, oh ternyata seperti ini loh, apakah kita legowo atau tidak. Nah, kalau tidak legowo baru bisa mengajukan demo bareng-bareng, itu bisa. Tapi untuk awalan lebih baik ya yang lebih tepat meminta penjelasan dari atasan terkait kebijakan tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang ini poinnya 4 ya, karena dibandingkan sama yang lain ini eh, gerusa-gerusu juga gitu ya. Kalau yang E ini udah pesimis. Kemudian kalau yang B apalagi ini ya, langsung mengundurkan diri. Padahal kan masih ada kesempatan untuk tanya. Gitu. Gimana teman-teman? Kayaknya panas banget ya untuk malam ini ya. Kenapa bukan E, Kak? Jawabannya lebih bagus. Tetap bekerja seperti biasa, kita pasrah dong. Padahal kita masih ada upaya untuk meminta penjelasan kenapa uang lembur ini dihapuskan. Ya, selagi kita bisa nego tipis-tipis, kenapa enggak gitu ya. Oke, oh mau spill ya. Ini beberapa kali sudah saya tampilkan sih, biar semangat aja sih teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman setelah eh, ikut tes CAT SKD ya di bukan sesi apa tahap pertama SKD sebelum SKB itu teman-teman bakal dapat nih, ini baru tahun 2021 teman-teman. Tahun 2018, 2019 itu nggak ada, jadi baru tahun 2021 kemarin itu dapat kayak gini ya, kenang-kenangan lah dari BKN gitu ya. Buat oh ternyata pernah ya aku dapat TBK segini, oh ternyata aku lumayan encer ya di TIU gitu ya. Dan di TKP ini kalau bisa saya doakan teman-teman semua dapat 200 ke atas ya. Jangan sampai teman-teman di bawah passing grade ya. Ingat kadang ada yang bikin nyesek gitu ya teman-teman ya. TBK-nya bagus, pol ya, maksimal, TU-nya maksimal. Di TKP-nya kan setiap tahun ada grade-nya ya, ada passing grade-nya ya. Itu kurang 1 poin ya nggak bisa lanjut teman-teman. Meskipun dari skornya ini tinggi ya, tapi ada salah satu yang tidak sesuai passing grade ya bakal mampus ya, tidak bisa berlanjut. Gitu ya teman-teman ya. Untuk malam ini terima kasih banyak semangatnya. Kak Zaro juga semangat kalau teman-teman semangat ya. Semoga mendapatkan uh,
apa ya, semangat baru terus ya, kita bisa menghadapi nanti ujian dengan optimis. Terima kasih untuk malam ini, saya kembalikan ke Kak Mindi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani.